Rob mereka. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini kita dapat bersua kembali dan kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari rutin pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, disampaikan oleh Ustaz Afif Abdul Wadud hafizahullah ta'ala dari Yogyakarta. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan beliau. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah akan disampaikan dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan hari ini. Dan pembahasan masih melanjutkan mengenai sifat ahlul jannah, yaitu mengenai istiqomah. Dan kepada Anda sahabat Roja sekalian yang ingin bertanya setelah materi nanti, Anda bisa bertanya melalui layanan pesan WhatsApp ya di nomor 0218236543. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Radio Roja, Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita min sifati ahli jannah yang terambil dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Dan insyaallah kita masuk pada pembahasan satu di antara sifat ahlul jannah adalah al-istiqamah. Mereka ini istiqamah. Istiqamah kalau disingkat adalah dengan ungkapan luzumu siratal mustaqim. Istiqamah artinya adalah orang yang senantiasa melazimi as-sirat al-mustaqim, sehingga senantiasa lurus di atas as-sirat al-mustaqim. Dia akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, dakwahnya lurus, dia manhajnya lurus, sehingga ala kulli hal itu bagaimana seorang dia istiqamah itu di atas siratal mustaqim. Dan tentu ini adalah perkara yang tidak ringan, ini perkara yang sangat berat, karena memang apa yang dikatakan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makari, bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Istiqamah itu ya sesungguhnya berjalan di atas siratal mustaqim itu adalah gampang. Karena secara umum Nabi katakan innad dina yusrun. Agama ini adalah gampang, mudah, pelaksananya mudah, tidak membebani, maksudnya tidak membebani dengan beban yang berat. Dan bahkan kalau mau merenungkan juga, setiap apa yang diperintah Allah SWT itu sungguhnya merupakan kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Contoh umpamanya, perintah untuk kita bertauhid. Maka perintah tauhid ini sungguhnya kebutuhan kita. Karena seorang hamba itu hanya akan betul-betul hatinya merdeka ketika dia bertauhid. Kalau tidak, maka dia akan menjadi budak-budak yang hanya akan menyengsarakan aja. Budak nafsu, budak syaitan, budaknya para makhluk, sehingga hanya akan terhina. Dan dia tidak akan mendapatkan keuntungan-keuntungan kecuali bahkan kesengsaraan. Salat
Salat itu sehari semalam 5 kali, dan sungguhnya itu merupakan, kalau kita merenung kebutuhan jiwa kita, yang salat memberikan ketenangan, kenyamanan, dia nyambung dengan Allah SWT. Selain juga banyak efek-efek, banyak dampak-dampak positif, hikmah di balik salat, kalau seandainya orang mau mengupas satu persatu. Demikian pula puasa, zakat, haji, dan seterusnya itu. Secara ini, syariat ini adalah mudah dan ringan. Yang menjadikan berat itu karena banyak hal. Banyak hal. Yang menjadikan berat itu karena, yaitu diantaranya imannya tipis, sehingga nggak punya kecintaan kepada Allah, nggak punya semangat beragama. Namanya nggak punya semangat, ya ringan aja jadi berat banget. Kemudian karena kebodohan seseorang, nggak paham tentang hakikat ajaran Islam, sehingga rasanya itu hanya diperintah. Kemudian juga karena mungkin kawan-kawan yang buruk, sehingga banyak sekali mengajak ke sana ke sini untuk dia kemudian meninggalkan kewajiban agama. Yang dari dalam diantaranya nafsu. Nafsu itu cenderung memerintahkan pada keburukan, dan lebih jahat lagi ketika nanti nafsu dia bersekongkol dengan syaitan. Maka sesuatu yang tadinya ringan menjadi begitu sangat berat. Di antara sifat al-jannah istiqamah ini, di antaranya dari tersemuat dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 dan berikutnya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang mereka mengatakan rabbunallah. Rabb adalah Allah taala. Kalimat rabbunallah, Rabb adalah Allah, artinya dia beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Dia beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya. Ia bukan sehingga bukan sekedar hanya keyakinan dia yakin dengan Allah, dia yakin dengan Allah, dia beriman dengan apa yang diturunkan Allah, lalu dia berjalan di atas syariat agama Allah. Ini ada kelasiman-kelasiman, yaitu iman. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah. Dia tunaikan segala konsekuensi iman sampai dia kemudian mengakhiri kehidupan ini karena beribadah kepada Allah itu sampai akhir kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai kamu ketemu dengan al-yakin, yaitu al-maut. Sehingga tuntutan istiqamah adalah terus sampai kita ketemu Allah dalam keadaan yaitu di atas siratal mustaqim. Tidak belok ke sana kemari. Tatanazzalu alimul malaikah. Di saat ada ketika orang istiqamah di atas agamanya sampai dia menjelang ini kematiannya, dia terus istiqamah, maka di antara yang Allah sampaikan, menjelang kematiannya, para malaikat akan mereka turun, bahkan akan datang malaikat sepanjang mata memandang, dan kalau itu ruhnya seorang mukmin yang istiqamah, malaikat yang datang dengan wajah yang berseri, dengan kain kafan yang berisi yang berbau sangat wangi, sampai kemudian ketika al-maut datang, saat datangnya ajal, maka malaikat maut baru datang. Kemudian mencabut nyawanya, dan nyawanya dicabut seperti keluarnya air dari mulut jaret, dengan sangat gampang. Dan hari-hari menjelang kematiannya itu akan disampaikan kabar gembira pula, sehingga dia menjadi orang yang semakin rindu bertemu dengan Allah Ta'ala. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan ini dia. Maksudnya, bagaimana dijelaskan kata Aisyah, yang Aisyah ini bingung atau sempat menanyakan, ya Rasulullah, karahiyatul maut, kulluna nakrahul maut. Tentang kematian, ya Rasulullah, kita semuanya orang yang tidak suka dengan kematian. Tentu demikian kalian kita semuanya. Kalau kita ditawari mati sekarang atau besok, tentu kita pasti, ya jangan sekarang lah. Hanya tidak suka mati ini ada motivasinya, ada karena cinta dunia, ada karena khawatir
kesiapannya kurang dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang tercela adalah ketika orang dia takut mati atau nggak mau mati karena kecintaannya kepada perkara ini dunia. Seorang mukmin ketika menjelang kematian itu Allah akan sampaikan kabar gembira tentang ampunan Allah, rahmat Allah, tempat yang akan dia tempati, sehingga dia semakin ada kerinduan untuk segera mendapatkan itu. Maka ketika mayat seorang mukmin pun diangkat, yaitu diusung ke kuburan, apa yang diungkapkannya, yang diucapkannya, qattimuni, qattimuni, yaitu segerakan aku, segerakan aku. Ini adalah apabila rohnya itu adalah seorang mukmin. Malaikat mereka turun, kemudian memberikan ini penegasan, Allah takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalian jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian semuanya. Sehingga ini merupakan kabar gembira dari Allah kepada orang yang mereka istiqamah ini saat mereka menjelang kematiannya. Jangan takut, jangan sedih. Orang mukmin di dunia ini sudah takut kepada Allah Ta'ala. Dengan dia bertakwa kepada Allah, maka tidak akan berkumpul dua rasa takut. Barang siapa yang dia takut waktu hidupnya kepada Allah dengan dia memenuhi tuntunan syariat ajaran Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka hari-hari menghadap Allah akan menjadi hari yang sangat membahagiakan. Hari-hari yang dia tidak akan diliputi rasa takut. Dan seorang mukmin juga tidak akan sedih. Bagaimana akan sedih? Ketika dia meninggalkan dunia dan sisinya memang sedih. Karena itu hal yang banyak yang dia cintai dari perkara dunia dan sisinya itu. Tapi bagaimana akan bersedih ketika dia tinggalkan yang dia cintai tersebut, dia mendapatkan yang lebih dia cintai. Lebih baik segala-galanya. Yaitu kamu akhirat dengan kenikmatan yang disediakan oleh Allah SWT. Dan sampaikan kabar gembira surga yang Allah telah janjikan kepada mereka. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan kalian di surga, apapun yang Anda inginkan bakal keturutan, dan Anda di surga ma tad'un, yaitu apa yang kalian minta. Apa yang Anda selera akan terwujud, apa yang Anda minta akan segera terpenuhi. Nusulan min ghafurir rahim, ini semuanya hidangan dari Allah SWT yang Maha Pengampun lagi Maha penyayang. Ayat ini adalah satu di antara yang menunjukkan bahwa ahlul jannah yang mereka nanti akan menempati jannah di akhirat kelak, maka di dunia ini dia tampil sebagai orang-orang yang istiqamah. Orang-orang mereka benar-benar bagaimana lurus di atas jalan Islam, jalan yang lurus ini. Tentu pertanyaannya adalah, kenapa sih ahlul jannah di dunia ini kok mereka istiqamah, bersikap istiqamah? Yang pertama, jawaban yang pertama, karena istiqamah itu adalah perintah Allah SWT. Li'anna Allah amarahum bil istiqamah. Allah SWT memerintahkan kepada kita semuanya kaum mukminin yang ingin menjadi ahlul jannah, hendaklah kita istiqamah. Istiqamah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat, wastaqimu ilaih wastaghfiruhu. Istiqamalah kalian dalam berjalan menuju Allah SWT dan minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Para ulama mengingatkan kepada kita bahwa perintah Allah istiqamah, kemudian disusul dengan perintah untuk beristighfar kepada Allah SWT, menunjukkan bahwa untuk kita istiqamah 100% itu kemungkinannya sangat kecil sekali. Bahkan mungkin nggak bisa. Dan Allah tahu tentang kelemahan kita. Allah tahu tentang kelemahan kita, kemampuan kita. Untuk istiqomah lenceng kepada Allah, lahir batin itu nggak mungkin bisa 100%. Pasti ada kekurangannya. Makanya bersama dengan kita, istiqamah, beramal, meninggalkan larangan, melakukan amal saleh,
kita banyak-banyak diperintahkan untuk beristighfar, mengiringi dengan istighfar, untuk menyadarkan diri kita pula bahwa bersama dengan amalan kita pasti banyak kekurangan-kekurangannya itu. Pasti. Makanya kita habis salat itu ketaatan. Wiridnya diantaranya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Padahal salat itu adalah ketaatan. Kemudian ketika Allah cerita tentang hamba mukmin yang malamnya itu dia salat malam, qiyamul lail, mendekat kepada Allah, maka di penghujung malamnya di waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Pada malamnya itu bukan berzina, bukan minum khamr, bukan begadang, bukan hura-hura, tapi mereka mendekat kepada Allah Ta'ala. Tapi di pagi harinya Allah perintahkan Allah ceritakan ini beristighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian ketika Allah SWT mensyariatkan kepada para jamaah haji, setelah mereka wukuf di Arafah, mereka mabit di Muzdalifah, maka rangkaian ibadah haji yang penuh dengan mengingat Allah Ta'ala dan ketaatan pada Allah Ta'ala ini, bahkan jihad lahir batin. Lihat ini jasmani lihat jihad badan, harta, dan waktu kita. Allah perintahkan kita, thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfiruhu. Wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah kalian dari mana manusia bertolak. Wastaghfirullah, lalu beristighfarlah kalian kepada Allah Ta'ala. Habis rangkaian haji, di puncak acara haji, lalu Allah perintahkan kita kaum mukminin agar beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bahkan manusia terbaik, yang sangat amanah, yang telah menunaikan setiap perintah Allah dengan sempurna, maka ketika terjadi Fathul Mekah, Nabi menguasai kota Mekah, dan itulah di antara puncak kemenangan. Bahkan yang diperintahkan Allah apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Hendaklah Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih, bertahmid, kemudian perintahkan, kemudian istighfar. Maka ini semuanya mengingatkan kepada kita bahwa di balik hebatnya ibadah kita seperti apapun, maka pasti ada kekurangannya yang layak kita untuk kemudian banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga di ayat yang lain yang Allah katakan, perintah untuk istiqamah itu, fastaqim kama umirta. Istilah ini, beristiqamahlah kamu seperti yang diperintahkan Allah kepada engkau. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi, wa man taba ma'ak, dan kepada kaum mukminin yang bersama Nabi, yang bertobat kepada Allah Ta'ala, agar mereka ini istiqamah, terus lurus. Fastaqim kama umirta, wa man taba ma'ak, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Jangan mumbul, jangan ini jatuh rendah. Jangan ifrat, jangan tafrid. Jangan hulu pelip-pelipian, jangan ini meremeh-remehkan. Lurus istiqamah. Nabi kita pun, ketika ada orang datang pada Rasulullah SAW, apa katanya? Ya Rasulullah, qulli fil islami qalan, la as'alu anhu ahdan ba'dak. Ya Rasulullah SAW, katakan kepadaku, ajarkan kepadaku sebuah kalimat Islam, sebuah ajaran Islam, yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu. Apa kata Nabi? Qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqamahlah. Lalu istiqamahlah. Perintah Nabi hanya dua, iman, istiqamah. Tapi ini hakikat ajaran Islam. Bagaimana kita beriman dengan segala kelazimannya, segala konsekuensinya. Kemudian setelah itu bagaimana kita istiqamah. Bagaimana kita istiqamah.
di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang dia memiliki sifat bagaimana senantiasa menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Allah memerintahkan istiqamah, seorang mukmin akan berusaha untuk istiqamah ini maksimal mungkin, sehingga bagaimana dia bertemu kepada Allah dalam keadaan dia betul-betul istiqamah, lurus di atas jalan yang Islam. Sehingga kalau kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bangun, biasa umpamanya salat malam, maka istiqamahlah salat malam. Kalau biasa berpuasa Senin Kemis, maka istiqamah puasa Senin Kemis. Kalau biasa punya waktu baca Quran, maka istiqamahkanlah baca Quran tersebut. Kalau kemudian kita punya kebiasaan azkar pagi, atar sobah, ahad ma'ah, azkar masa, zikir pagi, zikir petang, maka rawat dan istiqamahlah amalan-amalan itu. Karena yang Allah inginkan itu, amalan itu adalah yaitu dawam, istiqamah, terus menerus, dawam. Ahabbul a'mal ilallah, ini atwamuha wa inqala. Amalan yang sangat Allah cintai adalah amalan yang walaupun sedikit tapi terus dipelihara terus, istiqamah terus. Ini akan menjadikan semakin menjaga hati, lebih menjaga hati manusia. Yang kedua, kenapa seorang mukmin dia harus istiqamah dalam kehidupannya itu? Karena seorang mukmin di dunia ini al-jannah mereka istiqamah agar mereka mendapatkan kabar gembira bil jannah fid dunya. Ini mendapatkan kabar gembira dengan jannah di dunia ini. Karena orang yang istiqamah akan Allah sampaikan ini busra, kabar gembira tentang surga sewaktu masih di dunia maupun nanti kelak di ini akhirat. Ketika masih di dunia ini, di antaranya ada saat menjelang kematian. Ayat yang tadi kita baca, ini orang mereka istiqamah menjelang kematiannya, malaikat datang untuk memberikan penyemangat, jangan takut, jangan sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Maka di ayat yang lain juga dikatakan, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka itu tidak takut, tidak sedih. Wali-wali Allah. Wali Allah itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Setiap orang yang beriman, setiap orang bertakwa, itu adalah wali Allah Ta'ala. Semakin tinggi derajat keimanannya dan ketakwaannya, maka semakin tinggi derajat kewaliannya. Semakin tinggi derajat kewaliannya. Semakin sempurna dia dalam menunaikan kewajiban dan sempurna dalam menunaikan amal-amal sunnah, semakin ini tinggi derajat kewalian dia. Karena para wali Allah, mereka meraih derajat kewaliannya itu dengan menunaikan al-awamir, ini menunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, yaitu menunaikan dulu al-fara'id, hal-hal yang diwajibkan Allah, kemudian dia sempurnakan dengan hal yang disunahkan oleh Allah SWT. Ini adalah para wali Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis wali yang telah sering kita dengar, man adali waliyan faqad adantu bil harbi. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka Allah telah umumkan perang denganku. Maka Allah telah umumkan perang. Barang siapa yang dia mengganggu wali Allah, menyakiti wali Allah, dia diumumkan perang oleh Allah Ta'ala. Dan mana mungkin orang akan menang perang dengan Allah Ta'ala. Menunjukkan tentang bagaimana bahayanya memusuhi wali-wali Allah Ta'ala. Tentu di sini wajib kita untuk memahami siapa itu wali Allah dan siapa itu wali setan. Jangan sampai kita kemudian salah. Karena kita nggak memahami hakikat wali Allah, wali setan. Wali Allah dianggap wali setan dianggap wali Allah Ta'ala. Banyak di tengah-tengah kehidupan kita ini, orang yang mereka lebih tepatnya wali setan, tapi dianggap wali Allah Ta'ala. Agamanya penuh dengan khurafat. Agamanya penuh dengan syirik. Agamanya penuh dengan penyimpangan. Agamanya penuh dengan tipuan.
tetapi dianggapnya wali Allah. Dianggapnya wali Allah. Agamanya penuh dengan yaitu rekayasa. Tapi dianggap wali. Yang hak, yang betul-betul wali Allah, ingin menegakkan Quran, menegakkan sunnah, memerangi syirik, memerangi bid'ah, dianggap wali setan. Sehingga bagaimana bersikap keji, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kotor mulutnya, lisannya kotor, mengumpat, mencaci maki, membuat kedustaan untuk menjauhkan dari manusia. Dianggapnya wali setan. Sehingga memeranginya, menghabisinya, itu dianggapnya jalan mengantarkan ke surga. Ini karena kebalik. Wali setan dianggap wali Allah dianggap wali setan. Sehingga salah bersikap. Wali Allah itu digambarkan yang ujung-ujungnya tinggi, kemudian kelihatan sakti mandraguna, kemudian pengagung kuburan, sehingga ini orang-orang yang mereka justru menghidupkan syirik dan khurafat-khurafat. Dianggapnya wali Allah Ta'ala. Dan gak peduli lagi dengan syariat ajaran agama Allah Ta'ala. Ini adalah karena salah di dalam itu memahami siapa itu hakikat wali Allah Ta'ala. Wali Allah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Iman yang tidak kecampur dengan syirik. Iman yang tidak modelnya munafik, tapi iman yang hakiki. Bertakwa menunjukkan mereka bagaimana menunjukkan amalan-amalan baik yang menunjukkan di orang tunduk, patuh, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka adalah kabar gembira di dunia dan di akhirat. Adapun busyra di dunia apa itu? Kabar gembira di dunia apa itu? Ini ketika dia menjelang kematian, orang mereka istiqamah, yang mereka telah selama ini bagaimana menunaikan kewajiban-kewajiban agama Allah dengan yaitu rutin, dengan istiqamah, sampai kemudian menjelang kematiannya, maka malaikat akan turun ketika mereka berada di ranjang kematian, mendekati hari kematiannya, masa malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Malaikat menegaskan Allah takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini adalah orang-orang yang mereka istiqamah, Allah berikan kabar gembira. Surga yang diberitakan, surga yang dijanjikan Allah SWT. Dan sebagaimana juga di dalam ayat lainnya Allah katakan, fa amma in kana minal muqarrabin. Ketika orang yang menjelang mati itu ada orang mereka muqarrab, orang yang mereka itu senantiasa mendekat kepada Allah, didekatkan kepada Allah. Mereka selalu mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang mereka lakukan. Mereka mendekat kepada Allah dengan amal yang wajib dan amal yang sunnah. Maka orang mereka muqarrabin ini ketika menjelang kematiannya, apa yang akan didapatkan? Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Mereka akan mendapatkan ini kebahagiaan, kesenangan, dan surga yang penuh dengan kenikmatan. Bergabungnya antara kebahagiaan hati, kebahagiaan zahir, kebahagiaan lahir, kemudian surga yang akan dia dapatkan. Maka ini adalah orang yang mereka di dunia istiqamah, mereka minal muqarrabin, orang mereka senantiasa mendekat kepada Allah SWT, maka bagi mereka adalah kabar gembira untuk mendapatkan jannah, seperti yang disampaikan oleh para malaikat ketika mereka menjelang kematiannya. Adapun di akhirat kelak, bagaimana ketika mereka di ardul mahsyar, di hari harta dan anak-anak sudah nggak berguna lagi, ketika manusia mereka itu melewati sirat, saat yang sangat menegangkan sekali, maka orang-orang mukmin Allah berikan kemudahan-kemudahan yang merupakan bentuk kegembiraan bagi mereka. Melewati sirat ada yang secepat kilat, secepat kedipan mata, secepat kuda lari, secepat manusia lari. Yang mereka kemudian mendapatkannya itu jannah setelah selamat dari menempuh sirat tersebut. Allah berikan cahaya yang terang benderang. Di saat banyak orang mereka kegelapan, kehilangan cahaya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim.
Hari ketika Anda lihat orang mukmin laki-laki perempuan, mereka berjalan dengan cahaya di depannya dan di belakang dan di sebelah kanannya. Mereka orang-orang yang sebagaimana di dunia mengambil cahaya Islam, mengambil cahaya Quran dan Sunnah, maka di saat mereka yaitu digiring menghadap Allah, maka mereka Allah berikan cahaya yang terang benderang. Yang terang benderang, bahkan dimuliakan Allah Ta'ala. Wa nahsyuruhum ila wa nahsyuruhum wa nasuqul wa nasrul muttaqina ila rahmani wabda. Wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wabda. Hari ketika Allah yaitu mengumpulkan orang mukmin, lalu mereka membawa ke menghadap Allah dalam keadaan seperti seorang duta. Seorang duta, namanya duta, dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena di dunia mereka telah memuliakan Allah, memuliakan agama Allah. Maka saat mereka dibangkitkan menghadap Allah, saat mereka begini menghadap Allah, mereka akan dimuliakan oleh Allah, diperlakukan ke seorang ini duta. Sehingga seorang istiqamah disebabkan karena dia ingin mendapatkan yaitu kabar gembira jannah di dunia maupun di akhirat kelak. Yang ketiga, al-jannah di dunia ini mereka istiqamah karena seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya anna sa'adatad dunya wal akhirah bil istiqamah ala amrillah. Kebahagiaan dunia dan akhirat itu tidak akan bisa diraih kecuali hanya dengan istiqamah di atas agama Allah, di atas yaitu perkara Allah SWT. Keberkahan hidup, kenyamanan hati, kelapangan dada, itu hanya akan didapatkan orang mereka istiqamah. Orang yang mereka hatinya kacau, tidak fokus kepada Allah, dia ahli maksiat, gak mungkin dia akan bisa hatinya tenang, nyaman, ini berbahagia, gak akan bisa. Semua yang dibangun bukan di atas tauhid, bukan di atas ini mentauhidkan Allah, ibadah kepada Allah, mengesahkan Allah Ta'ala, maka semuanya semu. Termasuk kebahagiaannya kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan hakiki, yaitu tenangnya hati, longgarnya dada, lapangnya dada, itu hanya didapatkan orang yang mereka betul-betul itu mempersembahkan hidupnya semata-mata kepada Allah SWT. Dan keberkahan hidup itu bersama dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semakin taat kepada Allah, semakin berkah. Dan berkah itu kebaikan yang banyak. Sehingga lahir batin itu akan mendapatkan kebaikan karena keberkahan hidupnya tersebut. Lihat bagaimana di dunia ini Nabi dan para sahabat Nabi, Allah perlihatkan hasilnya di antaranya berapa banyak negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh yaitu kaum muslimin. Bahkan yang menjadi simbol kehebatan adalah negara Persia dan Romawi. Dua negara adik kuasa bagaimana bisa digulung oleh kaum muslimin. Dan ini merupakan buah tauhid, buah ketakwaan mereka kepada Allah Ta'ala. Bayangkan, muslimin, bagaimana Nabi dari seorang diri berdakwah, lalu mendapatkan beberapa orang yang mereka mau beriman, lalu sampai berkembang, kemudian hijrah ke Madinah. Selama 10 tahun Nabi di Madinah, maka berapa banyak negeri yang telah yaitu ditaklukkan, dibuka. Dan diteruskan oleh para khulafaur rasyidin. Dan hingga kemudian sangat meluas kemana-mana Islam. Dunia akan dibukakan kepada orang-orang, Allah akan berikan dunia kepada orang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah SWT, memiliki izzah. Adapun sekarang ini, kenapa kita mukminin kelihatan hina, kemudian nggak punya kebanggaan dengan Islam, ya bahkan bangganya dengan orang kafir, bagaimana mereka sangat sangat asing dengan agamanya. Muslimin dalam keadaan hina rendah seperti ini, bukan karena sedang tinggi-tingginya agama, tapi sedang rendah-rendahnya beragama. Karena kuncinya kemuliaan itu hanya dengan kembali kepada agama, kata Nabi. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama Allah Ta'ala, baru Allah akan cabut kehinaan itu. Pelajaran yang telah memberikan kepada kita, sejarah yang telah berlalu, setiap penyelisihan pada Nabi akan menghasilkan kehinaan. Contohnya perang Uhud. Bagaimana sebagian sahabat mereka mendurakai Nabi, wasiat Nabi untuk bertahan di Bukit Rumat.
baik melihat menang atau kalah, tapi kemudian ternyata sebagian muslimin menyelisihinya sampai akhirnya terjadi insiden Uhud tersebut, padahal awalnya Allah telah memberikan kemenangan pada kaum muslimin, pada kaum mukminin. Ini karena kecerobohan. Sehingga hinanya muslimin ketika mereka meninggalkan agamanya, ketika mereka ini yaitu bersikap buruk kepada ini agamanya. Kemudian seorang mukmin mereka istiqamah juga, kenapa? Karena khaufan min adabillah. Mereka sangat takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada sesi dialog antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Apa kata ahlul jannah ketika dia berdialog dengan kawannya yang ada di neraka? Wa nada ashabul jannah, dan orang yang mereka menempati jannah mereka menyeru. Ini orang ahlul jannah yang istiqamah, yang dulu istiqamah di atas imannya, di atas Islamnya. Dia berseru kepada kawannya ini yang ada di neraka. Wa nada ashabul jannah ashabun nar. Orang-orang yang mereka di jannah, mereka menyeru pada orang mereka di neraka. Orang di neraka, orang mereka tidak istiqamah. Orang mereka kemudian hancur-hancuran kehidupannya. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Wahai ahlun nar, kami telah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kami, perkara yang betul-betul hak nyata telah kami dapatkan. Apakah kalian telah mendapatkan janji Rabb kalian, janji Allah Ta'ala? Apakah anda telah mendapatkan janji yang hak Allah Ta'ala, in azab? Qalu na'am, betul, kami telah mendapatkan janji Allah, yaitu akan teradab, diadab. Fa'adana mu'adzinun bainahum alla'natullahi ala dhalimin. Maka berserulah ini penyeru, laknat Allah itu menyimpang pada orang yang zalim. Di sini bagaimana ahlun nar yang mereka teradab, diadab oleh Allah Ta'ala karena di dunia mereka tidak istiqamah di atas agama Allah, bahkan menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mukmin yang mereka lurus, maka dia akan masuk jannah. Dan orang-orang mereka selama ini menghalangi agama Allah, durhaka kepada Allah, kemudian menyimpang di agama Allah, mereka akan menjadi ahlun nar. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Orang-orang mereka menghalang-halangi dari jalan Allah Ta'ala dan mereka mencari jalan yang sesat. Wa bil akhirati kafirun, mereka dengan akhirat ini mengkufurnya, kufur. Maka bagi mereka adalah yang azab, yaitu jahannam. Wa man atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu ashhadu wa yaqulu al-ashhadu haula alladzina kadzdzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang mereka itu membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala? Mereka lah orang-orang yang telah membuat kedustaan atas nama Allah Ta'ala, mendustakan Allah, memendustakan kedustaan atas nama Allah Ta'ala, maka Allah menimpa orang-orang yang mereka ini zalim. Intinya, bahwa barang siapa yang mereka mengendaki untuk menjadi ahlul jannah adalah mereka istiqamah. Lalu, pertanyaannya adalah gimana sih caranya, Kak? Gimana sih caranya agar kita bisa terbantu untuk mewujudkan istiqamah? Karena betapa sangat ini beratnya istiqamah, apalagi di zaman kita. Zaman fitnah, zaman fitan. Fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Fitnah syahwat, fitnah di mana banyaknya syahwat terpampang, ajakan-ajakan syahwat yang bisa menggelincirkan manusia di siratal mustaqim. Pintu-pintu fitnah syahwat sangat luar biasa, sangat banyaknya. Demikian juga pintu-pintu syubhat
Dua kekuatan ini, syahwat dan syubhat ini, kekuatan yang bisa menyeret manusia keluar dari siratal mustaqim sehingga tidak istiqamah. Syahwat bagaikan gelombang lautan yang dahsyat. Sehingga di hari ini kita berapa banyak orang mereka kemudian dengan berbagai macam tarikan-tarikan syahwat, kacau balau agama mereka. Waktu mereka habis untuk hal-hal yang sifatnya syahwat. Sehingga sangat berkurang kadar baca Qur'annya, sangat berkurang kadar berzikirnya, sangat berkurang kadar kebaikannya. Belum lagi ketemu nanti syubhat yang akan merusak ilmu, merusak pikiran. Sehingga tidak lagi bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Yang tauhid dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang maksiat dianggap taat, yang taat dianggap ini maksiat. Alul haq dianggap ahlul batil, alul batil dianggap alul haq. Ini adalah karena rusak ilmunya. Untuk kita bisa terpelihara, bagaimana kita ini bisa istiqamah? Satu, hendaklah seorang ini durusul ilmi syar'i, belajar terus ilmu syar'i. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Karena ilmu ini adalah roh kehidupan seorang mukmin. Roh keimanan kita ini hidupnya, sempurnanya tergantung ilmu yang kita miliki. Karena seorang mukmin harus mewujudkan segala macam ketaatan-ketaatan, dan ketaatan itu dibangun dengan ilmu. Dan ilmu dikatakan Allah roh. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Kehidupan iman kita sangat berkaitan dengan sejauh mana kita perhatian dengan ilmu agama ini. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Muhammad roh dari kami. Allah ungkapkan risalah wahyu dengan roh. Yang sifatnya ilmu ini akan menghidupkan iman kita. Sehingga orang yang mereka jauh dari ilmu agama, imannya terancam mati. Ilmu ini disebutkan Allah dengan nur cahaya. Terangnya kita melihat sesuatu, meleknya mata kita, jelasnya kita membedakan sesuatu itu ketika ada cahaya. Semakin kuat cahayanya, semakin kita kemampuan yang membedakan itu semakin jelas. Maka yang paling bisa membedakan hakikat perkara yang mereka yang berilmu, dan yang paling tidak berilmu sampai tingkatannya kayak buta. Maka Allah katakan orang mereka berilmu kal basir, kayak orang melihat, dan orang mereka tidak berilmu kal a'ma, kayak orang mereka ini buta. Dan ilmu juga dikatakan oleh Allah dengan ungkapan alma, yaitu air, yang bisa memberikan kehidupan dan menyegarkan. Iman kita kayak pohon iman, sewaktu bisa layu, bisa terancam kering mati, maka akan bisa seger kembali apabila kemudian kita siram dengan air risalah, dengan ilmu agama. Itu adalah wakil kenyataan yang ada. Di mana Anda ini tinggalkan majelis ilmu, maka terancam iman Anda akan betul-betul bobol. Akan iman Anda akan ini hancur. Yang kedua, hendaklah alaikum bimusahabati salihin. Bersahabat dengan orang saleh. Orang saleh, sahib-sahib kata pepatah. Namanya sahabat itu menuntun. Kalau nggak nuntun ke neraka ya ke surga. Maka kata Nabi, pilih betul sahabat. Teman Anda ini kata Nabi, almaru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama, seseorang itu sangat tergantung seorang itu di atas agama kawan dekatnya. Agama dia seperti apa, kurang lebih seperti kawan dekatnya. Maka pilihlah betul, kata Nabi, seleksilah betul. Siapa kawan dekat Anda? Jangan sampai Anda berkawan dengan iblis, dengan setan, dengan dajjal, dengan para penjahat. Ibnu Qudamah mengajarkan kawan yang baik itu satu akil, yang berakal. Dia selalu punya pertimbangan dengan akalnya itu. Pertimbangan masalah madarat sehingga tidak hanya menyenangkan Anda. Sadiquka man sadaqaka wa laisa man saddaqaka. Sahabat Anda yang hakiki, teman Anda yang hakiki itu yang jujur kepada Anda. Kalau salah, benar-benar. Sehingga betul-betul dia setia dengan Anda untuk selalu ini diajak yang lurus. Walaysa man saddaqaka. Bukan orang yang selalu membenarkan Anda, yang penting Anda senang. Sehingga sampai ke blondrok, ke jelomprong, sehingga temannya hanya pengen menyenangkan aja.
itu bukan teman sejati. Teman sejati itu yang jujur pada Anda. Anda salah diarahkan, Anda diingatkan, sehingga dia jujur. Sehingga betul-betul sejati, teman yang sejati adalah yang seperti itu. Pertama akil, kedua husnul khuluq. Husnul khuluq, dia punya akhlak yang baik. Akhlak yang bagus, bukan ini orang rusak akhlaknya. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang mereka wala fasik. Bukan orang yang fasik. Bukan orang yang fasik. Bukan orang yang mereka rusak perilakunya, ahli maksiat. Wal mubtadi, dan bukan ahli bid'ah pula, dan wala haris ala dunya, dan bukan orang yang mereka ambisius dengan dunia. Berakal, kemudian akhlaknya bagus, bukan orang fasik, bukan ahli bid'ah, bukan ini orang yang ambisi dengan dunia. Maka ini adalah orang yang mereka layak jadikan kawan. Ini bagus. Jangan sembarang ambil kawat, bisa celaka. Satu di antara kisah dampak kawan buruk adalah kematian Abu Talib, yang di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang waktu itu masih menjadi gembong kekafiran. Bagaimana sampai Abu Talib kemudian wafat dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga, untuk Anda bisa istiqamah di antaranya, alika an taksiral amal fi hadi dunya al-faniyah. Hendaknya memendekkan ini angan-angan Anda tentang dunia. Rata-rata manusia itu angan-angan dunia itu panjang banget. Angan-angan dunia itu sampai notok tembok sana, sedangkan garis kematian di sini. Sehingga banyak orang yang pada kematiannya mendahului angan-angannya. Artinya angannya belum kecapek, kematian udah datang duluan. Sampai akhirnya manusia lupa, dia itu akan mempersiapkan kampung akhirat. Dunia itu sifatnya kata Allah, mata'un qalil dan mata'un ghurur. Kenikmatan yang sedikit, di waktunya singkat, nilainya sedikit. Dan sifatnya banyak menipu. Singkat, satu hari di akhirat 1000 tahun dari hitungan kalian. Anda punya umur 100, kayak 2,4, kayak hanya punya umur 2,4 jam. Sedikit. Dunia itu kalau memperbudak seorang, habis-habisan. Waktunya, tenaganya, pikirannya, habis. Udah terkumpul, dia menikmatinya sangat sedikit banget. Nggak nyucuk kata orang itu. Orang nyucuk. Kalau kemudian Anda kumpulkan, lalu Anda mati, yang Anda kumpulkan melangkrak, Anda udah diperas habis-habisan, Anda nggak punya bekal di kampung akhirat, celaka yang sangat luar biasa. Kemudian, sifatnya menipu. Banyak orang mereka membayangkan akan bahagia dengan dunia. Ternyata banyak orang mereka telah sampai di puncak dunianya dan mereka belum mendapatkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan urusannya adalah di sini, di hati. Dan itu hanya bisa terpenuhi ketika hati itu nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sehingga jangan panjang angan-angan tentang dunia. Boleh Anda kaya, kata Nabi. Tapi inilah bahasa bilgina liman ittaqa. Boleh Anda kaya, nggak apa-apa kaya, yang penting takwa. Karena takwa akan mengendalikan urusan kehidupan ini Anda, sehingga Anda akan bisa menjadi kendaraan menuju kepada tempat yang lebih baik. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita, kun fid dunya kannaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah Anda di dunia itu orang yang asing. Asing itu diantaranya, ini orang biasanya mereka mengejar dunia, Anda mengejar akhirat. Asing. Akan menjadi asing. Perilaku Anda akan menjadi aneh. Di tengah-tengah orang mereka itu ambisius dengan dunia, Anda betul-betul menegakkan kedisiplinan menjadi orang yang mengejar kamu akhirat. Orang tenggelam dalam muharamat, Anda nggak mau. Asing, aneh. Atau yang kedua, aneh, karena Anda betul-betul memegang agamanya, lalu menjadi aneh di tengah-tengah manusia, karena rata-rata manusia tidak peduli dengan agama. Sehingga akan ada orang mereka memegang agamanya kal qabid alal jamr, kayak orang memegang bara api. Panas, membutuhkan kekuatan ini tersendiri. Kemudian abiru sabil atau seperti anak jalan musafir. Anda sadar dunia itu bukan tempat menetap, tapi hanya singgah sebentar, lo akan berangkat lagi ke kampung, yakni akhirat. Kemudian yang keempat, banyak-banyak mengingat kematian.
agar kematian di depan mata, dan terus Anda mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut kematian tersebut. Karena dengan mengingat kematian, orang akan semangat beramal, akan segera bertaubat, akan qanaah dengan ini urusan dunianya. Dengan ini semuanya, maka insya Allah orang akan terjaga istiqamahnya, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita, menunjuki kita dengan taufiknya untuk terus tetap lurus di atas jalan Allah Ta'ala. Seandainya kita kepleset, kemudian segera kembali kepada Allah, dan itu masih terhitung orang yang mereka yang istiqamah, sehingga sampai wafatnya dipanggil Allah, ya ayatan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, demikian Bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat, dan semoga kita senantiasa Allah berikan anugerah istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Matur nuwun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan hari ini. Dari pembahasan masih sifat ahlul jannah, yaitu istiqomah. Dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai selalu keistiqomahan kita di atas Islam dan Sunnah. Baik, selanjutnya mungkin ada 1-2 pertanyaan yang kami ajukan Ustadz di kesempatan siang hari ini. Nah, yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara menanamkan agar anak-anak kita nanti ketika menghadapi masa depannya bisa istiqomah dalam menjalankan atau memegang agamanya? Sedangkan di satu hadis dikatakan bahwa tidaklah berlalu satu waktu atau zaman maka setelahnya lebih buruk. Nah, sedangkan anak-anak kita yang akan nantinya di zaman selanjutnya, Ustadz, kita khawatir akan ke agama mereka, Ustadz. Bagaimana nasihatnya? Mohon menjelaskannya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Layat zamanun, tidaklah datang sebuah zaman illa ba'dahu asyarru min, kecuali setelahnya itu adalah lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya. Dan athar ini adalah termasuk didapatkan dari Rasulullah SAW. Zaman memang secara keseluruhan semakin akhir semakin ini buruk, dan itu dikaitkan dengan keberadaan para ulamanya, bukan berkaitan dengan kemakmuran sebuah negeri. Yang contoh yang paling gampang adalah yang dicontohkan oleh para ulama, ini zamannya Umar bin Abdul Aziz, kalau dari sisi kemakmuran itu jauh lebih baik dibandingkan dengan zamannya yakni Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf zamannya lebih dulu dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Dan Hajjaj bin Yusuf tahu sendiri bagaimana ganasnya dan sangat kejamnya. Dan di zaman Umar bin Abdul Aziz sangat ini merata kemakmuran, sampai diriwayatkan, dikatakan dalam sejarah, orang-orang Khawarij yang biasanya itu menjadi otak pemberontakan itu di zaman Umar bin Abdul Aziz tiarap. Karena ibaratnya nggak ada alasan untuk memberontak sama sekali. Karena yang menjadi penggerak atau menjadi alasan utama adalah menghadapi pemimpin yang zalim. Tetapi secara umum zaman Hajjaj bin Yusuf itu masih lebih baik dibandingkan dengan zamannya Umar bin Abdul Aziz. Karena berkaitan dengan ilmu, keberadaan ilmu dan ulama. Di zaman Hajjaj bin Yusuf masih ada para sahabat Nabi. Masih lebih banyak ulamanya. Dibandingkan pula di zaman setelahnya, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Demikian pula zaman kita sekarang ini. Kalau di sisi kemakmuran boleh jadi memang kemakmuran mungkin semakin makmur, bisa lebih makmur. Tapi sisi agama lebih baik daripada yang lebih buruk dibandingkan dengan yang sebelumnya. Tetapi kita bukan orang disuruh untuk pesimis seperti itu. Kita ada orang-orang yang selalu diperintahkan untuk memperbaiki, sama dengan ketika kita dihadapkan kenyataan firaqobalah. Firaqobalah itu kabar pasti, yang pasti muncul dan terjadi di tengah-tengah kita. Tapi kita nggak boleh pasrah gitu aja dengan keberadaan firaqobalah. Kita suruh betul-betul bagaimana berupaya menjadi bagian al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Mengantarkan anak kita bagaimana menjadi saleh dan salihah di tengah-tengah zaman fitnah seperti ini, itulah tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian kita berjuang mati-matian, orang tua perhatian dengan anak. Dengan diantaranya
selain setelah dididik di rumah tangganya, maka pilihkan sekolah-sekolah yang tepat untuk menyemai bibit kita. Dan ketika kita menyerahkan anak kita ke sekolahan, bukan artinya sekolah bertanggung jawab penuh membentuk karakter anak anak kita ini. Tapi sekolah ibaratnya mewakili kita, perpanjangan kita untuk mendidik anak kita yang bertanggung jawab penuh masih kita. Yang bertanggung jawab penuh masih kita. Sehingga kita mesti mengawasi, kita menanya-nanya, kita melihat perkembangannya, kita bagaimana terus yaitu memantau. Sehingga harus ada kerjasama yang baik antara orang tua, wali murid dengan ini sekolah, sehingga keduanya kerjasama untuk betul-betul mencetak anak yang baik. Yang kuncinya tentu bagaimana membekali dengan pondasi-pondasi kesolehan, sehingga tumbuh menjadi anak yang saleh. Yang kedua, menjaga dari segala hal yang akan merusak. Itu yang pokok perkaranya di situ. Bagaimana kita berusaha untuk mengantarkan anak ini memiliki pondasi-pondasi kesolehan sehingga punya modal untuk soleh dengan ilmu, dengan teladan, dengan ini pendidikan yang bagus. Kemudian betul-betul menjaga menjauhkan. Ibarat kita menanam tanaman itu nggak cukup kita kemudian kita tanam gitu aja. Ada perawatan yang intensif. Kita pilihkan media yang tepat, kemudian kita lanjutkan dengan penyiraman, pemupukan, kemudian cukup sinar matahari, kemudian perawatan pruning, kemudian juga tidak kalah pentingnya lagi nyemprot jamurnya, nyemprot serangganya, sehingga tumbuh bagus, sehat. Ini adalah perawatan tanaman dan begitu pula anak. Sangat dibutuhkan dua tersebut. Dan itulah hakikat upaya untuk mencapai kesolehan anak. Bagaimana mempersiapkan segala perkara yang dibutuhkan untuk tumbuh berkembangnya anak menjadi saleh, kemudian dijaga betul, dirawat betul, jangan sampai dia ini kemakan jamur, kemakan serangga, akan menjadi busuk karena lingkungan yang rusak, maka betul-betul dijaga. Sangat mengkhawatirkan apalagi di zaman kita sekarang ini, maka kuncinya pula ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga Anda. Maka serahkan penjagaannya kepada Allah dengan apa? Dengan kita menjaga agama Allah Ta'ala. Semoga kalau kita saleh, menjaga agama Allah, betul-betul Allah akan menjaga anak atau putra putri kita semuanya. Karena dampak daripada kesalahan kita menjaga agama Allah, Allah akan jaga ini putra putri kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukron jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf Ustaz, satu pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di kesempatan siang hari ini, dan mungkin ada pesan yang dapat disampaikan untuk sahabat Roja sekalian di akhir acara ini Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Himbau sekalian, singkatnya, untuk kita istiqamah itu pertama adalah itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan lupa untuk kita betul-betul banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Karena istiqomah itu letaknya di hati kita. Hati kita teguh, istiqomah, kencang, maka kita akan ini istiqomah. Hati kita di tangan Allah Ta'ala. Di antara dua jemari Allah Ta'ala. Maka jangan lupa berdoa, banyak berdoa kepada Allah agar Allah meneguhkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'aluka aftabat fil amri. Minta keteguhan di atas agama, keteguhan kokoh di atas ini akidahnya, dakwahnya, istiqamah selalu di atas agama. Kemudian yang kedua, tentu menempuh cara-cara yang syar'i yang telah diajarkan Allah. Tidaklah kita akan istiqamah kecuali kita menempuh jalan-jalan yang syar'i yang Allah telah tunjukkan. Ini diantaranya kita tadi mencari ilmu, jangan tinggalkan majelis ilmu, berkawan yang baik. Kemudian bagaimana kita betul-betul menjauhi hal-hal yang akan mengalihkan kita, fitnah dunia. Kemudian banyak-banyak kematian, ini semuanya adalah hal yang mesti kita wujudkan. Semoga dengan demikian Allah membimbing kita semuanya untuk bisa istiqamah sampai kita kembali kepada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Matur nuwun. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami ucapkan sekali lagi untuk Al-Ustaz, terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan dari antum untuk kami semua di siang hari ini dalam pembahasan kitab Al-Qidatu Awalan Aukanu Ya'lamun, pembahasan mengenai sifat ahlul jannah yaitu istiqomah.
Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang diberkahi pula yang telah disampaikan. Semoga Allah berikan terus kesehatan kepada Al-Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah yang bermanfaat untuk kita semua. Demikian ikhwatal Islam, azakumullah, kajian di kesempatan siang hari ini bersama Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud hafizahullah dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.